Waalaikumsalam Muti. Apa kabarnya, Nek? Baik kan? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Semoga Ibu juga sehat ya. Ya, Uti kira-kira boleh tidak jika siang ini kita ngobrol sebentar? Ada yang ingin Ibu bicarakan dengan Uti. Nah, boleh, Bu. Kebetulan saya juga siang ini nggak langsung pulang, mau buat tugas sama kawan-kawan. Kebetulan juga ada yang ingin saya curhatkan ke Ibu. Oh gitu, pas kali ke ruang Ibu yuk biar enak kita ngobrolnya. Baik, Bu. Uti, akhir-akhir ini Ibu lihat sepertinya ada yang Uti sedang risaukan. Kira-kira ada apa? Ada masalah? Kalau ada masalah, coba ceritakan sama Ibu. Ibu kan sebagai wali kelas dan juga orang tua Uti di sekolah. Iya sih, Bu. Sebenarnya saya memang sedikit ada masalah. Terima kasih Ibu sudah menanyakan hal ini kepada saya, sehingga saya agak lebih tenang. Jadi, menurut Uti, kira-kira apa masalah yang Uti hadapi? Dan kira-kira apa yang ingin Uti lakukan untuk mengatasi masalah ini? Sebenarnya saya agak malu menceritakannya, namun daripada akan semakin membuat saya nggak nyaman, baiklah saya akan cerita. Saya ingin menyelesaikan masalah saya, Bu, biar dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Oh gitu, baiklah coba ceritakan masalah Uti. Uti jangan khawatir, Ibu adalah orang tua Uti di sekolah. Jadi Uti nggak perlu khawatir, nggak perlu malu-malu nak ya. Baik, Bu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi begini, Bu, saya merasa nggak nyaman dengan pembelajaran matematika. Loh kenapa? Apa yang membuat Uti nggak nyaman? Jadi begini, Bu, guru matematika kami kan ada membuka les di rumahnya setiap hari Minggu. Terus Hmm, sebagian besar murid di kelas mengikuti les tersebut, kecuali saya dan satu lagi teman saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir saya dan murid yang lain yang tidak ikut les. Nah, saya merasa juga bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari saya, Bu. oh gitu ceritanya. Terus kalau Ibu boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan Uti tidak ikut les kayak teman-teman yang lain? Jadi begini, Bu, kalau hari Minggu kan saya harus bantu mama saya jualan di pasar. Jadi saya nggak sempat untuk pergi les, Bu. Oh gitu. Terus Uti udah sampaikan ke guru matematika itu? Sudah sih, Bu. Dan kata guru matematikanya juga nggak apa-apa. Cuma saya merasa nggak enak aja dan merasa tersindir. Terus kira-kira apa kata guru matematika yang menunjukkan bahwa beliau menyindir Uti? Nggak ada sih, Bu. Cuma saya merasa selalu tersudutkan. Dan itu membuat nggak nyaman dalam belajar. Kemarin aja nilai matematika saya menurun, Bu. Oh, itu. Jadi sekarang udah jelas bahwa yang betulnya guru matematika tidak menyindir. Uti aja mungkin yang merasa nggak nyaman. Jadi karena Uti jadi malas belajar sehingga nilai Uti menurun. Iya sih, Bu. Memang sebelum ujian saya juga nggak sempat belajar. Sebab keasikan nonton. Habis kalau ingat guru matematikanya, saya jadi kesel, Bu. Perasaannya jadi malas. Nah, sekarang udah jelas bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman, merasa tersindir, dan merasa diperlakukan tidak adil itu cuma perasaan Uti aja. Berarti kira-kira apa yang akan Uti lakukan ke depan untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, Bu. Saya akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu. Tapi kira-kira gimana caranya ya, Bu, agar saya bisa fokus lagi belajar? Hmm, sebaiknya Uti menghilang perasaan itu dengan teknik stop seperti yang Ibu ajarkan sebelumnya. Jangan mudah merasa tersindir, terus rajin lagi belajarnya. Gitu, semangat lagi belajar Uti.
Insya Allah, Bu, saya akan mencoba melakukan teknik stop seperti yang Ibu ajarkan dan berusaha lebih rajin lagi dalam belajar. Bagus. Ibu yakin Uti pasti bisa. Ibu juga yakin nilai matematika Uti ke depannya menjadi lebih baik. Percayalah, setiap guru itu senang dan bangga bila ada siswa yang semangat dalam belajar. Baik, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Saya sekarang bisa lebih tenang. Ke depan insya Allah dapat belajar dengan nyaman. Ibu akan selalu mendukung Uti karena Uti juga anak yang cerdas dan soleha. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Iya, lalu komitmen apa nih yang Uti lakukan untuk menjalankan rencana hari ini? Kebetulan besok belajar matematika. Insya Allah nanti malam saya akan belajar ulang pelajaran matematika lalu, Bu. Bagus. Lalu, siapa yang bantu Uti menjalankan komitmen Uti nih? Saya juga akan mengajak teman yang tidak ikut les untuk lebih giat lagi belajar, Bu. Dan saya akan menemui guru matematika dan akan meminta maaf karena telah berburuk sangka pada beliau. Dan juga meminta saran agar bisa belajar matematika dengan baik. Masya Allah, bagus Uti. Ibu selalu mendukung Uti. Semangat ya. Baik, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Saya senang sekali hari ini karena Ibu sudah memberi solusi untuk masalah yang saya hadapi ini. Saya Ya, izin pulang ya, Bu. iya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Uti. Ya, Bu. Refleksi diri saya setelah melakukan percakapan coaching dan coaching bersama rekan saya. Tadi sudah berjalan dengan baik, prosesnya sudah mengikuti alur Tirta. Kemudian yang perlu saya tingkatkan yaitu saya harus lebih bisa membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi, terus bisa yang membuat anak-anak itu terbuka dia. Selanjutnya, kehadiran penuh sebelum saat melakukan coaching itu saya harus fokus dan tenang saat saya melakukan coaching. Selanjutnya, yang harus saya tingkatkan yaitu kemampuan memberi motivasi dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti tadi dan untuk memperbaiki kinerja saya. Itu saja. Alhamdulillah, setelah tadi saya coaching sama Ibu Nurina, saya merasa sangat senang, bahagia, dan juga lega. Masalah yang saya hadapi selama ini sudah ada solusinya. Terima kasih Ibu Nurina. Sama-sama.